Yuk kembali bersama saya Suntar di Bengkel Kalkulus. Kali ini kita akan coba review ya dengan melalui latihan soal pembahasan domain fungsi ya. Nah, di sini misalkan diberikan tentukan daerah asal atau domain dari fx sama dengan x kuadrat tambah 4x plus 4. Nah, untuk mendapatkan jawabannya kita harus memahami atau mengenal lebih dekat setiap fungsi yang akan dibahas ya. Nah, nanti ada beberapa video kita akan coba perdalam satu persatu, tapi untuk sementara kita overview saja. Fungsi kuadrat ini dia boleh dikatakan termasuk ke dalam bentuk polinom. Di mana bentuk polinom itu adalah an kali x pangkat n tambah an-1 kali x pangkat n-1 dan seterusnya sampai tambah a0 konstanta. Nah, bentuk x kuadrat tambah 4x plus 4 itu adalah an-nya 0, an-1-nya 0 sampai A2 kalikan X, A2-nya nggak 0, tambah A1 kalikan X, A1-nya adalah 4 ya, tambah A0, A0-nya adalah 4. Nah, jadi fungsi kuadrat adalah bentuk khusus dari polinom. Nah, karena polinom itu ya selalu terdefinisi untuk dimanapun ya, untuk X di mana dia adalah himpunan bilangan real, seluruh bilangan real ya, di garis bilangan real, maka daerah asal atau domain untuk fungsi kuadrat soal tersebut adalah X. Demikian hingga X adalah anggota daripada himpunan bilangan real. Oke. Nah, ini coba kita iseng ya. Bagaimana kalau ditanya misalkan kita cari range-nya, daerah hasilnya ya. Kalau misalkan domainnya ini ya X-nya boleh berjalan atau boleh di-input dengan nilai-nilai dengan batasan ini ya. Maka berapa nih nilai Y-nya daerah hasilnya? Daerah hasilnya nanti kita akan dapatkan bahwa Y-nya itu selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan jawaban ini ya, kita itu harus sekali lagi mengenal sifat dan bentuk-bentuk atau keunikan daripada fungsi kuadrat ini. Di fungsi kuadrat ini kalau kita mau coba sederhanakan ya, kita ubah bentuknya sedikit, teman-teman akan mendapatkan bentuknya ini. Yaitu x kuadrat tambah 4x plus 4. Bisa kita ubah ya, bisa kita ubah menjadi x plus 2 pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa x tambah 2 ya di dalam ini ya, kalau kita kuadrat berarti kalau dalamnya negatif di kuadrat positif. Kalau dalam positif di kuadrat positif. Jadi nilai daripada Y akan selalu positif atau minimalnya paling kecilnya itu adalah 0. Karena X-nya kan bisa min 2. Min 2 tambah 2 itu 0, 0 di kuadrat 0. Jadi nilai paling kecilnya 0. Tapi nggak bisa bernilai negatif ya, karena ingat ya. Nah, kalau kita lihat secara grafis ya, bentuknya seperti ini. Perhatikan bahwa kalau Y sama dengan X kuadrat ya tentu saja dia akan melewati daerah 0 ya. Dia akan melewati daerah 0 ya. Tapi karena dia adalah X plus 2 kuadrat, berarti kan geser 2 satuan ke kiri ya. Tadi di sini menjadi di sini. Oke, geser 2 satuan ke sini. Nah, perhatikan bahwa ketika X-nya lebih kecil daripada min 2, Y-nya ke atas positif. Kalau X-nya lebih besar daripada min 2 ke kanan, Y-nya tetap ke atas positif ya. Dan paling kecil di sini adalah titiknya ketika Y-nya bernilai 0 ya. Maka kemungkinan hasilnya untuk daerah X-nya itu adalah seluruh garis bilangan real ini, Y-nya itu hanya di daerah dari sini sampai ke atas ya. Tidak bisa yang ke bawah nilai Y-nya ya. Oke, sekarang kita coba lihat soal yang lain ya. Tentukan domain ya daripada fx x dibagi x min 1. Nah, kalau kita perhatikan ini fungsi apa? Ini adalah atasnya itu kan bentuknya seperti penyederhanaan sekali lagi dari polinom ini ya. Yang bawah juga adalah bentuk sederhana daripada polinom ya kan. Maka ini kita sebut sebagai fungsi rasional. Fungsi rasional adalah fungsi di mana merupakan bentuknya pembagian dari polinom dibagi polinom ya. Rasio ya, pembagian ya kan. Nah, ini hanya terdefinisi kalau penyebutnya ini nggak boleh 0. Maka dengan demikian ya, jawabannya adalah daerah asalnya X itu sedemikian hingga ya, di mana X-nya itu tidak boleh 1. Ya, X adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, kalau kita lihat secara ringkas yang menggunakan Desmos, grafiknya adalah seperti ini. Perhatikan bahwa ya, bentuk kurvanya ini ada asimtot ya.
Jadi ketika X-nya makin mendekati ke titik di mana X-nya itu adalah 1, maka dia menjulang tinggi ya ke sana ya, tapi nggak pernah menyentuh ya, ingat ya. Jadi mendekati lama mendekat asimtot namanya. Ini juga kalau kita mau mendekati titik 1 itu dari kiri ke kanan, dia akan menjulang ke bawah seperti itu ya. Dan perhatikan juga ini ada asimtot mendatarnya. Oke, ini adalah bentuk grafis daripada seperti ini. Loh, dari mana kita bisa tahu bentuknya seperti ini? Nanti ya setelah kita belajar tentang kalkulus cukup lama ya, kita akan bisa menggambar sketsa dengan melihat bentuk-bentuk atau pola daripada diferensialnya, kecenderungannya, ya lalu titik optimumnya gitu ya. Tapi untuk sementara ya kita bisa menggunakan misalkan scientific calculator terlebih dahulu ya untuk melihat sifat-sifatnya. Tetapi yang pasti ya ada beberapa prinsip yang saya berikan ini untuk sebagai pendahuluan. Polinom ya terdefinisi untuk ini. Fungsi rasional bawahnya tidak boleh 0 ya hasilnya. Jadi terdefinisi dengan suatu syarat. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh yang lain.